Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Khansa Syahla, seorang wanita tegar yang menjalani hidup penuh liku-liku di usia 34 tahun, tinggal di kota kecil Sukabumi Cisaat. Kehidupannya tampak sederhana, namun di balik dinding rumah yang sepi itu, Khansa menyimpan gejolak batin yang tidak seorang pun tahu. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang juga harus menerima kenyataan pahit sebagai seorang janda. Hidup Khansa berubah drastis setelah kelahiran putri tercintanya pada tahun 2013. Seorang bayi mungil yang diharapkannya membawa kebahagiaan, ternyata diiringi oleh badai tekanan yang tak terbayangkan. Peran baru sebagai seorang ibu, terutama tanpa dukungan yang kuat dari orang-orang terdekat, menjerumuskannya dalam pusaran stres. Setiap hari, Khansa merasakan beban yang terus bertambah. Malam-malam tanpa tidur, tuntutan menjaga dan membesarkan anak, dan ketidakpastian ekonomi, semua itu membuatnya merasa sendirian. Khansa mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Di tengah kesibukannya sebagai ibu, ia merindukan dukungan emosional dari suaminya. Namun, yang ia terima hanyalah jarak yang semakin melebar. Khansa merasa kehilangan dirinya, perlahan-lahan tenggelam dalam depresi yang tak ia sadari. Ia menemukan kenyamanan palsu dalam makanan, sebuah pelarian dari tekanan batin. Tanpa sadar, setiap suapan makanan seolah mengisi kekosongan dalam hatinya, namun meninggalkan bekas di tubuhnya. Makanan cepat saji menjadi sahabat setia, mengantar berat badannya naik hingga mencapai 118,8 kg. Namun, yang lebih menghancurkan hati Khansa adalah kenyataan bahwa orang yang seharusnya menjadi penopang hidupnya, justru menambah beban yang ia pikul. Suaminya, pria yang dicintainya sejak remaja, ternyata terlibat dalam perselingkuhan yang menyakitkan. Suatu hari, saat tak sengaja membuka akun Facebook suaminya, Khansa menemukan pesan-pesan dari wanita lain. Pesan-pesan itu menghancurkan hatinya, bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi juga hinaan yang begitu menusuk dari suaminya. Ia membaca bagaimana mereka mengejek tubuhnya, menyebutnya gemuk seperti sapi. Hinaan itu terasa seperti cambuk, memukul harga diri Khansa yang sudah rapuh. Setelah mengetahui pengkhianatan tersebut, Khansa merasa dunia runtuh. Ia merasa dipermalukan, dikhianati, dan kehilangan kepercayaan pada cinta. Setiap kata hinaan itu seperti belati yang menghunjam dalam di jantungnya. Ia menutup diri, semakin larut dalam depresi, merasa bahwa hidupnya telah berakhir. Namun, di tengah kegelapan itu, ada secercah harapan. Khansa menyadari bahwa ia masih memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya, putri kecilnya. Gadis kecil itu adalah alasan baginya untuk bangkit, meskipun itu sangat sulit. Perlahan, Khansa memutuskan untuk tidak membiarkan hinaan suaminya mendefinisikan dirinya. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia akan berubah, bukan untuk suaminya atau orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri dan putrinya. Perjalanan Khansa untuk bangkit tidaklah mudah. Ia memulai dengan langkah kecil, mengurangi kebiasaannya makan berlebihan dan mencoba olahraga ringan. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia teringat pada putrinya, yang memerlukan seorang ibu yang kuat. Setiap hari, Khansa bertarung dengan rasa cemas, marah, dan sakit hati, namun ia terus melangkah. Seiring waktu, Khansa mulai merasakan perubahan, bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga dalam jiwanya. Ia mulai merasakan kebebasan yang selama ini hilang, kebebasan untuk mencintai dirinya sendiri. Suaminya mungkin telah menghina dan menyakitinya,
tetapi Hansa tahu bahwa ia lebih dari sekadar angka di timbangan. Ia adalah seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang tangguh, dan seorang pejuang yang tidak akan pernah menyerah pada keadaan. Hansa Shahla, seorang wanita yang pernah tersungkur dalam badai kehidupan, kini memutuskan untuk mengambil alih kendali takdirnya. Setelah 3 bulan tenggelam dalam rasa sakit akibat perselingkuhan suaminya, ia memutuskan untuk bangkit. Dengan segala keberanian, Hansa mengajukan gugatan cerai. Keputusan ini tak diambil dengan mudah. Harapan dan impiannya tentang pernikahan yang bahagia runtuh dalam sekejap, namun ia tahu bahwa langkah ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya dan masa depan putrinya. Menghadapi perceraian berarti Hansa harus merelakan banyak hal, terutama rasa aman yang dulu ia kira ia miliki. Meski demikian, Hansa memutuskan untuk tidak terjebak dalam rasa sakit yang memenjarakannya. Setiap hari, ia mengingatkan dirinya bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kebebasan yang baru. Di hari-hari pertama setelah perceraian, hidup Hansa masih dilingkupi oleh bayang-bayang trauma. Hinaan suaminya tentang tubuhnya yang gemuk seperti sapi masih terus menghantuinya. Tetapi, di balik segala luka, Hansa mulai melihat bahwa perjuangannya tidak hanya tentang melawan rasa sakit emosional, tetapi juga membangun kembali kekuatan batinnya yang telah lama hilang. Setelah perceraian itu, Hansa menyadari bahwa ada satu hal yang harus ia perbaiki terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh, cintanya pada diri sendiri. Menerima kenyataan bahwa tubuhnya telah berubah bukanlah hal yang mudah, terutama setelah mendengar kata-kata menyakitkan dari orang yang pernah ia cintai. Namun, Hansa mulai memahami bahwa tubuhnya adalah cerminan dari perjuangan hidupnya. Setiap inci perubahan di tubuhnya adalah tanda dari perjalanan panjangnya sebagai seorang ibu, seorang wanita, dan seorang pejuang. Hansa memutuskan untuk memulai kembali dengan langkah kecil. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa proses pemulihan, baik fisik maupun emosional, membutuhkan waktu. Ia mulai melakukan perubahan dalam kebiasaannya sehari-hari, menjaga pola makan yang lebih sehat, berolahraga secara rutin, tetapi yang terpenting, Hansa berusaha untuk menghentikan kebiasaan menyalahkan dirinya sendiri. Ia mulai berbicara pada dirinya dengan lebih lembut, seperti seorang ibu yang menghibur anaknya yang terluka. Perjuangannya tak hanya berhenti di situ. Hansa juga mulai mencari komunitas yang bisa memberikan dukungan emosional. Ia bergabung dengan kelompok wanita yang juga mengalami masalah serupa. Di sana, Hansa menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya, kekuatan persaudaraan. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanannya. Setiap kali ia mendengar cerita perjuangan wanita lain, ia merasa bahwa dirinya juga mampu bertahan dan bangkit. Kehadiran putrinya juga menjadi motivasi terbesar Hansa untuk tetap melangkah maju. Setiap kali melihat wajah kecil yang penuh harapan itu, Hansa tahu bahwa ia harus menjadi contoh yang kuat. Ia ingin anaknya tumbuh dengan memahami bahwa meski hidup penuh dengan badai, selalu ada pelangi yang menunggu di ujung sana. Hansa ingin menunjukkan pada putrinya bahwa seorang wanita, bagaimanapun kerasnya hidup ini, selalu punya pilihan untuk bangkit dan berjuang. Meskipun perjalanan menuju pemulihan ini penuh dengan tantangan, Hansa kini telah sampai pada titik di mana ia mulai merasakan kedamaian dalam dirinya. Ia tidak lagi berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Setiap langkah yang ia ambil adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pribadinya, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Tubuhnya yang dulu dipandang rendah oleh orang lain kini menjadi simbol kekuatannya. Hansa Shahla adalah bukti nyata bahwa tidak ada badai yang abadi. Meski hidupnya pernah dilanda kegelapan, ia berhasil menemukan pelanginya sendiri. Ia telah melalui masa-masa tersulit dalam hidupnya dan bangkit dengan tekad yang lebih kuat. Hansa adalah ibu yang penuh cinta, seorang wanita yang tak kenal menyerah, dan seorang pejuang yang berhasil menemukan kembali cintanya pada dirinya sendiri. Setelah memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan, Hansa Shahla mengambil langkah pertama yang tidak mudah, yaitu mengubah gaya hidupnya.
Ia sadar bahwa kebiasaannya melarikan diri dari stres dengan makanan cepat saji hanya memperparah kondisinya. Untuk itu, ia berkomitmen mengubah pola makannya menjadi lebih sehat dan seimbang. Ia mulai memilih makanan yang kaya akan gizi, protein tinggi, serat, dan rendah lemak. Di piringnya kini tersaji sayuran hijau, buah-buahan segar, serta ikan kaya omega 3. Setiap gigitan makanan yang ia konsumsi menjadi lebih dari sekadar pemenuhan rasa lapar, tetapi juga sebagai bentuk cinta dan penghargaan pada dirinya sendiri. Dalam setiap sendok makanan, terselip simbol komitmennya untuk hidup lebih baik dan sehat. Tidak hanya di meja makan, perubahan gaya hidup Hansa juga merambah ke aktivitas fisik yang menjadi bagian penting dari transformasinya. Ia tahu bahwa tubuhnya yang dulu jarang bergerak harus perlahan-lahan beradaptasi dengan kehidupan yang lebih aktif. Meski tidak mudah, Hansa memulai perjalanannya dengan mengikuti kelas senam kebugaran setiap Rabu di pusat olahraga dekat rumahnya. Di sana, ia bertemu banyak wanita yang juga berjuang untuk hidup lebih sehat, dan bersama mereka, Hansa menemukan semangat baru. Mereka berbagi tawa, keringat, dan motivasi satu sama lain. Kelas senam menjadi rutinitas yang tidak hanya membangun kekuatan fisiknya, tetapi juga memperkuat mental dan kepercayaan dirinya. Setiap Sabtu pagi, Hansa berlari di taman kota. Pada awalnya, hanya beberapa menit saja yang mampu ia tempuh sebelum tubuhnya menyerah, tetapi dengan tekad dan usaha yang gigih, setiap minggu ia melihat peningkatan. Langkah-langkah kecil itu, meski terlihat sederhana, membawa perubahan besar dalam dirinya. Nafas yang dulu mudah tersengal kini mulai stabil, tubuhnya yang dulu lemah kini semakin kuat. Bagi Hansa, berlari bukan lagi sekadar olahraga, tetapi sebuah pernyataan bahwa ia mampu melampaui batasan dirinya sendiri. Namun, perjalanan menuju transformasi ini jauh dari mudah. Ada saat-saat di mana Hansa merasa ingin menyerah. Hinaan mantan suaminya terkadang kembali menghantui, membuatnya merasa tidak cukup baik. Godaan untuk kembali ke kebiasaan lama seringkali datang, terutama ketika rasa lelah dan stres menghampiri. Di momen-momen terberat itu, Hansa menggali motivasi terdalamnya. Perubahan ini bukan untuk mantan suaminya atau orang lain. Perubahan ini adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan pribadinya, dan yang paling penting, untuk putri kecilnya yang memandangnya sebagai pahlawan. Keberhasilan Hansa tidak hanya diukur dari angka di timbangan, meskipun ia berhasil menurunkan berat badannya hingga 163 pon, sekitar 74 kg. Perubahan terbesar yang terjadi pada Hansa adalah perubahan cara ia memandang dirinya sendiri. Jika dulu ia melihat cermin dengan perasaan malu dan kecewa, kini ia melihat refleksi dirinya dengan rasa bangga dan penerimaan. Tubuhnya yang dulu menjadi sasaran hinaan mantan suaminya kini dipandang sebagai simbol kekuatannya. Hansa sadar bahwa tubuh ini, terlepas dari bentuk atau ukurannya, adalah miliknya sendiri dan layak untuk dicintai. Perjalanan Hansa menuju pemulihan tidak hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang menyembuhkan luka emosional dan menemukan kembali kekuatan batinnya. Di sepanjang jalan, ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri atas masa lalu, melepaskan trauma, dan merajut masa depan yang lebih cerah. Kini, Hansa tidak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa kepada orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri, untuk menciptakan kebahagiaan yang sejati. Dengan kepercayaan diri yang kembali, Hansa mulai mengejar mimpi-mimpi yang pernah ia kubur dalam-dalam. Ia tidak lagi menjadi wanita yang terjebak dalam masa lalu atau bayang-bayang pengkhianatan. Hansa Shahla kini adalah seorang wanita yang berdiri kokoh dengan kepala tegak, seorang ibu yang menginspirasi putrinya, dan seorang pejuang yang mampu mengatasi segala rintangan dalam hidupnya. Transformasi Hansa Shahla tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga menyebarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia. Kisahnya yang awalnya hanya terdengar di lingkungan kecil Sukabumi kini menggema di antara komunitas-komunitas wanita yang berjuang menghadapi cobaan serupa. Hansa telah menjadi simbol dari kekuatan wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan,
dari rasa sakit yang dalam, dan dari pengkhianatan yang menghancurkan. Setiap langkahnya menuju kehidupan yang lebih baik kini menjadi lentera yang menerangi jalan bagi banyak orang yang juga sedang mencari jalan keluar dari kegelapan mereka. Kisah Hansa mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, penghinaan, dan pengkhianatan, kekuatan untuk bangkit selalu ada di dalam diri kita sendiri. Sebagai seorang ibu, ia tahu bahwa tanggung jawab utamanya adalah memberikan yang terbaik bagi putrinya, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, Hansa menyadari bahwa ia harus terlebih dahulu mencintai dirinya sendiri. Cinta diri bukanlah bentuk keegoisan, sebaliknya, cinta diri adalah fondasi kebahagiaan sejati. Dalam perjalanan mencintai dirinya sendiri, Hansa membebaskan diri dari belenggu harapan dan tuntutan orang lain, menemukan makna sejati dalam hidup, dan memilih untuk menjalani versi terbaik dari dirinya. Melalui tekad dan dedikasi, Hansa telah mengajarkan dunia bahwa cinta pada diri sendiri bukanlah sekadar kata-kata, tetapi sebuah perjalanan yang membutuhkan keteguhan hati. Dengan mencintai dirinya, Hansa juga belajar untuk memaafkan masa lalunya, termasuk rasa sakit yang disebabkan oleh pengkhianatan mantan suaminya. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik adalah kebahagiaan, dan bahwa penghinaan yang pernah ia terima tidak mendefinisikan nilai dirinya. Kini, Hansa telah menulis ulang narasi hidupnya sendiri, narasi yang dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur. Perjalanan Hansa membuktikan bahwa di setiap tikungan gelap dalam hidup, selalu ada cahaya yang menunggu. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk terus melangkah. Hansa Shahla kini menjalani hidupnya dengan penuh syukur dan kebahagiaan, tidak hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak wanita yang mengalami kesulitan serupa. Ia adalah bukti hidup bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan, selama mereka memiliki kepercayaan dan cinta pada diri sendiri. Dalam setiap langkahnya, Hansa menunjukkan bahwa wanita memiliki kekuatan luar biasa untuk bangkit, mengatasi rintangan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Tidak peduli seberapa keras kehidupan menghantam, Hansa percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan. Kini, dengan senyum di wajah dan cinta di hati, Hansa Shahla adalah bukti nyata bahwa masa lalu yang penuh luka tidak bisa menghalangi seseorang untuk menjalani masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.